Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi yang sangat cerah ini kita akan memberikan suatu tayangan di mana kita akan membuat suatu pupuk ataupun kompos organik yang akan kita gunakan sebagai media tutup atau media tanam yang kita siapkan khusus untuk tanaman pare. Sebenarnya pupuk ini dapat kita gunakan juga untuk tanaman cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Cuman kita lagi proses penanaman pare 1 hektar, makanya kita akan siapkan sebagai media tutup ataupun pupuk ini kan kita gunakan sebagai penutup tanaman agar tanaman kita bisa sehat dan subur sampai dengan usia 15 HST tanpa kita laksanakan pengocoran. Jadi kita pupuk ini fungsinya sampai dengan 15 HST benar-benar subur. Jadi untuk menunggu kesuburan tanaman sampai dengan 15 HST, guys. Jadi para petani senior atau suhu mohon masukannya dalam proses pembuatan kompos ini agar kedepannya saya bisa lebih baik dalam pembuatan ataupun pupuk yang saya gunakan di lahan saya. Jadi sebenarnya pupuk yang saya racik ini sudah saya gunakan berkali-kali, makanya saya membuat konten ini karena saya rasa lumayan sukses untuk tanamannya dan benar-benar sudah saya terapkan. Jadi nggak asal-asalan karena saya juga sudah melaksanakan pupuk ini dan sudah saya terapkan di lahan saya. Jadi pupuk yang saya gunakan dari pupuk kandang, dari kandang sapi yang sudah sengaja saya simpan dan sudah lebih dari 2 bulan benar-benar sudah menjadi tanah, guys. Makanya pupuk yang akan kita siapkan sebagai media tanam ini sudah benar-benar jos. Dan saya juga tambahkan ini, guys, pupuk toko sedikit TSP36 karena saya pengen sedikit tambahan dari kandungan fosfat. Jadi pupuk yang kita gunakan untuk TSP36 satu kantong ataupun 50 kg. Dan juga untuk pupuk kandangnya dari kohai kambing dan kohai sapi kurang lebih ada 5 ton. Makanya kita benar-benar sempurnakan karena bahan yang kita gunakan nggak sedikit, ada 5 ton, guys. Jadi 5 ton ini akan kita gunakan sebagai media tutup. Jadi ini, guys, pupuk TSP36 yang benar-benar asli, jangan salah pilih. Jadi ini benar-benar dari Petrokimia Gresik. Jadi usahakan kita berhati-hati dalam memilih pupuk toko karena banyak sekali atau marak sekali untuk penyebaran pupuk palsu karena kelangkaan dari pupuk toko ini, guys. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam proses pemilihan ataupun pembelian pupuk toko. Sayang, guys, uangnya. Jadi kita gunakan juga kapur dolomit. Jadi kita agar gizi dari magnesium dan kalsium juga ikut andil dalam proses pembuatan kompos ini, guys. Dan juga saya tambahkan juga urea, guys. Urea ini adalah membantu proses peleburan dari kohai kambing. Jadi kohai kambing dan TSP36 tadi, guys. Jadi agar cepat hancur dan bisa menyatu berpadu. Jadi intinya penyampuran pupuk urea ini juga tujuannya adalah meningkatkan asupan unsur hara dalam mendongkrak pertumbuhan sampai dengan usia 15 HST. Jadi di samping untuk meleburkan dan menghancurkan TSP36 sudah bercampur dengan kohai kambing, jadi benar-benar dibutuhkan oleh tanaman yang akan kita tanam, guys, sampai dengan usia 15 HST. Jadi ini sudah kita injak-injak tadi, guys, jadi sudah lumayan hancur, tadinya mengempal. Dan kita juga ambil apabila ada suatu kotoran yang ada dalam kantongnya, guys, karena ini dulunya ngambil dari kandang kambing langsung. Jadi untuk pupuk 5 ton ini kita gunakan bahan untuk pengurai ataupun pembuat fermentasinya yaitu 5 kg trikoge dan juga 2 liter molasa atau tes tebu dan 3 liter M4 atau 3 botol M4. Jadi akan kita masukkan ke dalam 5 tangki, guys. Jadi 5 ton ini kita akan semprotkan cairan dari trikoge, M4 dan molase sebanyak 5 tangki. Jadi satu tangkinya ada 16 liter. Jadi untuk 16 liter saya tambahkan trikoge 1 kg, M4 nya setengah liter dan molase atau tes tebunya 1/4 liter sampai dengan tank kelima sama. Jadi kita bersahap, kita bikin 1 sampai 1,5 ton, kita tambahkan pupuk toko dan kita campurkan dolomit. Setelah itu kita tabur lagi pupuk ke kandangnya dan kita semprotkan 1 tangki ke seluruh permukaan merata, ya, guys.
Jadi untuk satu tangki ini kita habiskan 1 sampai 1,5 ton. Jadi permukaan, setelah itu kita kasihkan lagi pupuk tokonya di atasnya lagi, terus bertahap sampai dengan ke lapisan kelima guys. Jadi kita harus benar-benar merata agar lebih sempurna proses peruraian dan fermentasinya guys. Jadi setelah lapisan kelima ataupun sudah selesai, jadi 5 ton ini sudah bertahap, tahap demi tahap, dari pupuk toko, pupuk kandang, terus berlapis-lapis, dan kita melaksanakan pengadukan. Jadi untuk pengadukan ini harus benar-benar tapis ataupun benar-benar rata. Jadi jangan asal aduk ya guys. Kita tipis-tipis aja agar penyampuran dari pupuk ini yang kita siapkan untuk pembuatan pupuk kompos ini benar-benar sempurna. Jadi setelah proses pengadukan ini selesai, kita packing ke dalam kantong yang rapat, kurang lebih berkapasitas 50 kg. Jadi total yang sudah saya laksanakan ini untuk 5 ton ini yang sudah kita campurkan dengan pupuk toko tadi, kurang lebih kita jadikan menjadi 105 kantong guys. Jadi 105 kantong ini dapat kita gunakan untuk media tutup 1 hektar bisa lebih guys. Jadi setelah kita kantongi jumlah kurang lebih 100 sampai 105 kantong, lalu kita bawa ke gudang dan kita jahit rapat, lalu kita tutup dengan mulsa guys. Jadi kita setelah simpan selama 1 bulan baru dapat kita gunakan. Jadi benar-benar sudah sempurna. Jadi untuk warna dari kompos yang kita bikin sudah semu-semu hitam. Jadi terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di pertanian kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.